Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini judulnya adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Saudara-saudara, percaya diri itu memang bagus, tetapi kalau kita terlalu percaya diri, kadang-kadang inilah yang membuat kita jatuh. Kadang-kadang inilah yang membuat kita terkecoh, kita lengah, atau kita terbawa dengan kesombongan karena kita terlalu percaya diri, dan akhirnya membuat kita terpleset dan jatuh dan malu. Kalau mungkin malu, ya mungkin ya nanti lama-lama juga orang lupa. Tetapi kalau terlalu percaya diri sehingga membuat saudara binasa, ini yang luar biasa, berbahaya sekali. Mungkin ada yang bertanya, loh, saya percaya diri kok bisa binasa? Nanti kita baca, ada ayatnya. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21 tentang orang kaya yang bodoh. Saya akan bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca, kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa kalau dia tidak kaya di hadapan Allah, dia akan binasa. Dia juga terlalu menyombongkan dirinya, terlalu percaya diri, overconfidence, sehingga dia terlena. Dia tidak tahu bahwa hidupnya sendiri itu bukan miliknya. Dia punya barang, punya banyak barang, dia punya gudang yang besar, lumbung-lumbung yang besar, dia punya hasil tanah yang banyak berlimpah ruah, tetapi jiwanya, hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu, setelah membaca ayat ini, saya mengambil judul renungan pada hari ini adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Percaya diri yang terlalu berlebih-lebihan. Inilah saudara-saudara yang dapat membuat kita menjadi tekebur, menjadi takabur. Karena kita rasa kita mampu, kita kuat, kita banyak uang, semua kita bisa beli. Inilah yang membuat kita bisa celaka. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di dalam dunia ini siapapun dia, betapapun kayanya, bahkan dia memiliki seisi dunia, tidak pernah ada orang yang bisa menahan jiwanya. Tidak pernah ada orang yang bisa menahan hidupnya selama-lamanya. Satu waktu akan berakhir. Tepatlah yang dikatakan oleh firman Tuhan, di bawah kolong langit ini semua ada masanya.
Jadi siapapun kita ini punya masa. Siapapun dia punya masa. Makanya ada kata-kata, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saudara-saudara, dalam mengejar kekayaan, karena kita begitu mengejar kekayaan, kita bisa menjadi tamak. Kita sikut sana, sikut sini, sehingga bisa mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Tetapi itu pun tetap ada batasnya. Ada batas hidupnya si pemilik harta itu. Ketika tiba saatnya Tuhan panggil pulang, dia harus kembali. Dia tidak bisa berkata, oh saya belum siap, saya masih begini, masih begitu. Kalau panggilan itu sudah datang, suka tidak suka, mau tidak mau, berangkat harus. Saudara-saudara, di dalam Matius 6 ayat 21, Matius 6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi memang saudara-saudara, di mana harta milik kita ada, di situ juga kita punya hati berada. Ini mau dibantah tapi tidak bisa, saudara-saudara. Siapapun dia, termasuk saya, sering menjadi kepikiran, waduh, nanti rumah kita dibobol maling, kita tinggalkan terlalu lama, nanti ini yang diambil, itu nanti diambil. Jadi saudara-saudara, bagi orang-orang yang hanya menomorsatukan hartanya, atau bagi orang-orang yang hanya mengandalkan hartanya saja, ayat tadi mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Mungkin ada yang berpikir, wah kalau begitu susah juga. Kita cari uang setengah mati, kita kumpulkan dengan susah payah, masakan harta kita berada, hati kita tidak boleh berada juga di situ. Yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, jangan sampai harta kita melebihi dari kedudukan atau melebihi dari kedudukan Tuhan. Jangan sampai milik kita melebihi posisi Tuhan di dalam pikiran atau di dalam hati kita. Karena saudara-saudara, ini dapat berakibat karena pikiran kita tersita dengan harta milik kita yang begitu banyak, kita menjauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita mungkin masih biasa-biasa saja, kita tetap setia, tetapi ketika sudah semakin naik, kita menjauh dari Tuhan. Sebab orang yang hanya mengandalkan hartanya saja, maka dapat dipastikan hatinya menjauh dari Tuhan. Karena kita pikir ada yang kita andalkan, bukan Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi memang tidak boleh ya. Kenapa? Karena Tuhan mau hanya dialah yang diandalkan. Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Jangan kita membalikan, kalau bukan harta saya, kalau bukan sumbangan saya, kalau bukan bantuan saya, ini tidak jadi, itu tidak jadi. Apalagi kita bawa-bawa dalam pekerjaan Tuhan. Kalau bukan saya, gagal pekerjaan Tuhan ini. Oh, hati-hati. Saudara berarti sudah mengandalkan diri saudara, dan saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, ada poin yang penting terkait dengan harta. Biasanya harta itu membawa kemewahan. Isunya sebenarnya saudara-saudara bukan semata-mata kita memiliki mobil yang mewah, bukan semata-mata rumah yang mewah, kehidupan yang nyaman, uang yang banyak berlimpah ruah. Tetapi pertanyaan penting, apakah hal-hal tersebut yang saudara miliki dan menguasai hati kita sehingga membuat hati kita menjauh dari Tuhan? Jadi isunya saudara-saudara bukan dengan begitu berlimpah ruahnya milik kita, harta kita, tetapi apakah harta milik kita, properti kita yang begitu banyak, apakah atau sejauh manakah dia menguasai pikiran kita sehingga membuat hati kita menjauh dari Tuhan? Di situ poinnya. Kalau saudara sangat kaya,
kemudian saudara sangat dekat dengan Tuhan, oh itu baik-baik saja. Ada tokoh-tokoh di Alkitab seperti Abraham, Ishak, mereka sangat kaya pada zamannya itu, tetapi hatinya mendekat pada Tuhan dan selalu berpaut kepada Tuhan. Itu beda. Kalau orang yang sangat kaya karena kekayaannya dia pikir tidak perlu Tuhan. Kan saya dengan kekayaannya, semua kekayaanku bisa saya beli apa saja. Itu yang menjauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita semakin berhasil, semakin sukses dalam karir kita, semakin sukses dalam jabatan kita, semakin kita kaya, membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan terhilang. Karena firman Tuhan mengatakan, apa gunanya memiliki seisi dunia ini jika jiwamu binasa? Apa gunanya? Seluruh dunia kita miliki, tetapi jiwa kita binasa. Bunda Teresa pernah mengatakan atau menyampaikan suatu ungkapan, poverty is freedom. Artinya kemiskinan adalah kemerdekaan. Poverty is freedom. Kemiskinan adalah kemerdekaan. Memang kalau saya pikir-pikir, siapa sih mau jadi orang miskin? Saya tidak mau, saudara-saudara tidak mau. Kenapa? Karena kalau untuk makan saja kita susah, bagaimana? Tetapi kalau kita simak dari Bunda Teresa yang mengatakan kemiskinan adalah kemerdekaan, artinya dengan hidup yang sangat sederhana, itu kita menjadi merdeka. Merdeka dari ikatan harta milik kita yang sering membuat banyak orang, karena harta miliknya itu membuat dia terkungkung, tidak bisa buat apa-apa, terlalu menjaga ini dan itu, sehingga dia tidak bisa menjaga hatinya dan dia akhirnya menjauh dari Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bukti dari yang dikatakan Bunda Teresa tadi, kehidupannya membuktikan bahwa semakin dia atau semakin kita tidak terlekatkan atau tidak melekat pada hal-hal yang duniawi, maka semakin bebas dan merdeka kita mengalami kasih Tuhan atau kasih Allah dan pewahyuan dari rohnya. Saudara-saudara, memang ini apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini memang mempunyai makna yang sangat dalam. Mungkin kalau kita dengar sekilas sepintas selalu, apa ini? Tetapi bagi Bunda Teresa itu apa yang dia alami, itulah yang dia katakan, bahwa dengan kesederhanaan hidup, dia semakin tidak melekat kepada hal-hal duniawi, tetapi dia semakin bebas dan merdeka untuk mengalami kasih Allah, untuk mengalami, menerima pewahyuan dari rohnya. Ini berarti bahwa kepemilikan harta dan materi itu tidak menjadi halangan baginya. Dan juga ini artinya bukan berarti kepemilikan harta dan materi itu jahat di hadapan Tuhan atau secara harafiah jahat, tetapi kepemilikan harta dan materi itu kita bisa kelola dengan baik, tetapi hati kita dekat kepada Tuhan. Sudah dicontohkan Raja Daud, Abraham, Ishak, mereka orang-orang kaya tetapi dekat dengan Tuhan. Biarlah ini saudara-saudara menjadi koreksi bagi kita, menjadi pengingat bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya dan bagi saudara. Ingatlah, introspeksilah selalu diri kita masing-masing. Apakah harta kita, apakah uang kita, atau apakah jabatan kita, posisi kita, kedudukan kita sudah membuat kita jauh atau sementara menjauh dari Tuhan? Saya ulangi, biarlah kita selalu mengintrospeksi diri kita, mengkoreksi diri kita, mengingatkan diri kita. Apakah harta kita, uang kita, milik kita, properti kita, kedudukan kita, posisi kita saat ini sementara menjauhkan kita dari Tuhan atau sudah menjauhkan diri kita dari Tuhan? Dan tentunya jika hal itu terjadi,
bisa berakibat kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Dan tidak kaya di hadapan Tuhan membuat kita akhirnya binasa. Inilah yang dikatakan bahwa terlalu percaya diri, overconfidence. Terlalu overconfidence membuat kita celaka, karena di hadapan Tuhan orang yang terlalu percaya diri dengan harta miliknya, kekayaannya, kepintarannya, kemampuannya apapun juga, dan dia sudah meninggalkan Tuhan, tidak memikirkan Tuhan, bahkan tidak menomorsatukan Tuhan, dia melupakan Tuhan, hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Inilah yang berbahaya, yang dikatakan tidak kaya di hadapan Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya bisa menjadi pengingat bagi kami semuanya, bagi hamba-Mu, dan bagi saudara dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini. Kiranya semuanya bisa menjadi berkat bagi kita dan mengingatkan kita untuk selalu menomorsatukan Engkau, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hal apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.